Saudara-saudara sekalian, bahagia sekali berjumpa kembali dengan Anda. Kali ini di program Secangkir Babat dari studio mini Aura Zahra Bungabadi TV. Anda dapat saksikan ada mesin tik, ada buku-buku lama, dan juga ada secangkir kopi. Itulah mengapa program ini dinamakan Secangkir Babat. Sebuah program yang akan mengisahkan tentang proses kreatif saya dalam menulis puisi dan kegiatan-kegiatan kesastraan lainnya. Tetap memakai masker bagi Anda yang berada di luar rumah, terpaksa keluar rumah. Namun kali ini di sini untuk memulai Secangkir Babat, saya akan membuka masker supaya lebih mudah untuk berbicara. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini ada mesin tik, ada buku-buku lama, juga ada potongan Wesel Pos. Ini adalah benda-benda dari masa lalu saya. Saat ini, tahun ini, 1-2 bulan lagi saya akan berusia 55 tahun. Dan saya ingat betul, saya mulai menulis puisi sejak tahun 1979. Waktu itu saya kelas 3 SMP. Dan lebih intens lagi menulis pada tahun 80-an ketika saya masuk kelas 1 SMA. Di sini ingin saya perlihatkan bahwa ada buku puisi saya ditulis tangan. Ini jilid kedua, ditulis tahun Februari 1981. Ini waktu saya kelas 1 SMA. Seperti lazimnya pada saat itu, remaja di tahun 80-an menggunakan bahasa-bahasa yang agak luar biasa. Ini saya juduli dengan Dentum Puisi Muda. Alhamdulillah ini saya temukan dan masih saya simpan pada hari ini. Usianya kalau dihitung-hitung ini 39 tahun. Sayang sekali yang tahun 79 dan tahun 80 tidak bisa saya temukan tulisan-tulisan tangan saya berupa puisi. Dan buku jilid kedua inilah yang saya temukan di lemari penyimpanan saya. Dan inilah nanti yang akan saya ceritakan kepada saudara-saudaraku semuanya. Ini ada buku yang berikutnya, ini tahun 81 juga, dari bulan Mei hingga ke Desember. Kemudian yang tahun 82, ya, ini tulisan tangan saya tahun 82, dan beberapa buku-buku yang lainnya. Mengapa ini saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya? Saya ingin mengatakan bahwa sampai hari ini saya sebetulnya tidak bercita-cita menjadi penyair. Jadi sejak dulu saya tidak memiliki keinginan yang besar untuk menjadi penyair. Tetapi dengan buku-buku seperti ini, saya jadi memahami bahwa puisi menjadi semacam takdir, menjadi semacam jalan yang harus saya tempuh sejak tahun 79 sampai ke tahun 2020 ini. Merentang waktu sekitar 41 tahun. Potongan Wesel ini tahun 86 adalah honorarium puisi saya yang dimuat di rubrik pertemuan kecil Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung. Waktu itu saya sedang berkuliah di Bandung. Tapi ini cerita yang berikutnya, ya. Saya ingin ceritakan bahwa dulu sekali di tahun 79 saya mulai berkenalan menulis puisi karena
dorongan masa remaja pada saat itu. Ketertarikan pada lawan jenis, kemudian keterpukauan pada sesuatu hal yang seluruhnya saya tuliskan dalam bentuk puisi. Saya juga sudah sangat gemar membaca pada kelas 3 SMP dan terutama di kelas 1 SMA. Saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudaraku semuanya bahwa di kelas 1 SMA saya membaca buku puisi Asrul Sani berjudul Mantra terbitan Budaya Jaya. Ini waktu itu harganya masih 300 rupiah, diterbitkan tahun 75 oleh Budaya Jaya. Kemudian buku puisi Abdul Hadi WM berjudul Meditasi juga diterbitkan oleh Budaya Jaya tahun 81. Buku ini saya peroleh dan saya baca. Kemudian tahun 84 ketika kuliah di Bandung, alhamdulillah bertemu dengan Pak Abdul Hadi WM dan buku ini ditandatangani oleh beliau, dan fotonya pun masih saya simpan ketika saya sedang bertanya ke Pak Abdul Hadi WM. Kemudian buku penting lainnya yang saya baca pada masa itu adalah kumpulan puisi Perumahan karya Wing Karjo. Kemudian Sapardi Djoko Damono, Dukamu Abadi, sama terbitan Pustaka Jaya. Ini saya peroleh di tahun-tahun 81 dan 82 saat saya SMA. Kemudian buku Nyanyi Sunyi Amir Hamzah diterbitkan oleh Dian Rakyat. Buku Nyanyi Sunyi ini sangat memukau saya waktu itu, bagaimana Amir Hamzah menuliskan puisi-puisinya. Kemudian buku Setanggi Timur, ini juga Amir Hamzah yang menerjemahkan puisi-puisi dari timur. Ada puisi-puisi Jepang, puisi-puisi Tiongkok, puisi-puisi Turki dan sebagainya. Ini juga buku yang saya baca pada masa SMA itu. Kemudian ada buku antologi puisi ITB tahun 79. Ini juga saya baca di masa SMA, dan ternyata waktu itu saya juga sudah membaca buku filsafat. Tahun 82, Januari 82, saya membaca buku filsafat kosmologi atau filsafat alam semesta. Seluruh buku-buku ini saya peroleh dari almarhum kakak saya, Didi Suhardi. Waktu itu dia berkuliah di Universitas Pajajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan dia mengetahui bahwa saya menyukai sastra, menyukai puisi, sehingga dibelikanlah buku-buku ini ya. Selain itu juga ada buku H.B. Yasin ya, Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. Ini ada 2 jilid. Buku ini memuat para sastrawan Hairil Anwar, Mokhtar Lubis, Idrus dan sebagainya yang ditulis oleh kritikus sastra H.B. Yasin. Nah, buku-buku inilah yang pada masa awal mempengaruhi saya, mempengaruhi cakrawala berpikir. Saat itu usia saya sekitar umur 16-17 tahun di masa-masa SMA, dan buku-buku ini mengiringi asupan nutrisi saya di dalam menuliskan puisi-puisi saya. Namun pada masa SMA itu saya belum berani mengirimkan puisi-puisi saya ke media massa. Waktu itu Serang masih bagian dari Jawa Barat, dan tentu saja mengurus segala sesuatu harus pergi ke Bandung
atau paling tidak kalau membeli buku-buku ke Jakarta. Karena saat itu di Serang memang belum memiliki toko buku besar, sehingga buku-buku ini memang diperoleh atas kiriman dari kakak saya. Kakak saya almarhum meninggal tahun 1982. Waktu itu saya kelas 2 SMA. Saya cukup kehilangan cukup lama, dan saat itu saya sebelum beliau meninggal menitipkan surat yang beliau tulis pada 10 Februari tahun 82. Suratnya masih saya simpan dan memang menjadi semacam spirit atau semangat saya untuk menulis puisi. Di sini, di surat ini, dia menuliskan kepada adikku, dan dia menuliskannya dalam bentuk puisi. Kemudian terakhirnya dia ingin bahwa karya-karya saya dimuat di media massa, terutama di Bandung. Dia sebutkan di situ bahwa dia membaca di dalam majalah Hai nomor 5 tahun 82 sebuah puisi karya rekanmu se-SMA kelas 2 bahasa. Nah, itu adalah puisi karya teman saya, namanya Rahmatyanto Suharja, atau menggunakan nama Riz Revolta. Dia sudah almarhum, dan itu menjadi titik perhatian kakak saya dan juga saya untuk terus berusaha mengirimkan karya-karya saya ke media massa. Nah, hal-hal yang remeh-temeh seperti ini bagi saya justru sangat penting. Hal-hal kecil, hal-hal yang bagi saya sangat berharga untuk tetap saya simpan dan dibaca suatu kali ketika saya mengalami penurunan atau kejenuhan atau ketiadaan spirit dan sebagainya, sehingga ini akan terus memacu kehendak saya untuk menulis puisi. Dan alhamdulillah sampai hari ini 41 tahun kemudian saya masih terus menulis. Perlu saya sampaikan sebelum menutup episode yang pertama ini di program Secangkir Babat, bahwa puisi-puisi saya baru dimuat pada tahun 85 ketika saya kuliah di Bandung ya. Saya beruntung masih menemukan sobekan kertas wesel sebagai bukti honorarium pemuatan puisi saya di Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung tertanggal 4 Februari 1986. Honornya waktu itu Rp8.000, karena satu puisi memang diberikan honor Rp4.000. Tapi itu tidak persoalan buat saya, karena yang terutama adalah keinginan almarhum kakak saya ingin puisi-puisi saya dimuat di media massa akhirnya terlunasi pada tahun 1985 itu. Demikian kira-kira saudara-saudaraku semuanya, episode pertama Secangkir Babat yang mengetengahkan atau mengisahkan hal-hal kecil yang masih saya simpan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi puisi-puisi yang ada di dalam buku-buku yang saya tulis di masa SMA. Seperti apa puisi-puisinya? Di edisi berikutnya akan saya sampaikan dan saya bacakan beberapa yang menarik untuk saudara-saudara semua. Salam.